selamat siang. Perkenalkan, nama saya Diva Amelia Wiyandani dengan NIM 22080161101. Jadi, di sini saya akan membahas isu hukum perusahaan dengan menganalisis kasus PT Cermai Prima Mandiri. Nah, jadi di sini saya akan menganalisis melihat dari keputusan hakim tersebut yang menggunakan salah satu doktrin hukum perusahaan, yaitu doktrin Business Judgment Rule. Jadi, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu doktrin Business Judgment Rule. Jadi, doktrin ini adalah aturan hukum yang melindungi direksi atau pemimpin perusahaan dari tanggung jawab pribadi dalam pengambilan keputusan yang berlandaskan dengan itikat baik demi kepentingan perusahaan dan bukan kepentingan dirinya sendiri. Misalnya nih, ada seorang direksi yang mengambil keputusan yang ternyata itu merugikan perusahaan tersebut, namun saat dicek ia tidak melakukan kecurangan serta tidak lalai dan bertindak jujur dalam pengambilan keputusan tersebut, maka ia tidak bisa disalahkan secara hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit terkait kronologi kasus tersebut, yang dimana kasus ini bermula pada tahun 2006, Haryanto selaku Direktur PT Cermai Prima Mandiri membeli aspal curah dari PT Karya Graha Batu Menjaya dengan sistem menyicil. Aspal mulai dikirim dari bulan April sampai akhir Juni 2006 yang totalnya hampir 295.000 kg dinilai dengan 1,3 miliar rupiah. Tapi sampai akhir Juli 2006, PT Cermai Prima Mandiri baru membayar sekitar 741 juta. Sisanya yang sebesar 635 juta belum dibayar. Nah, akhirnya PT Karya Graha Batu Menjaya melakukan beberapa kali somasi, namun tetap tidak ada pembayaran lanjutan. Yang akhirnya Haryanto selaku Direktur PT Cermai Prima Mandiri dituduh melakukan wan prestasi karena belum melakukan pelunasan pembayaran tersebut. Saat dibawa ke pengadilan dan dilakukan pengecekan, terdapat fakta bahwa Haryanto selaku Direktur PT Cermai Prima Mandiri tidak dapat memenuhi kewajibannya karena ia sedang sakit stroke dan perusahaan telah dibubarkan. Selain itu, keputusan Haryanto membeli aspal itu untuk kepentingan bisnis dan dilakukan dengan itikat baik. Setelah melihat dari fakta-fakta tersebut, akhirnya hakim mempertimbangkan doktrin Business Judgment Rule yang dimana Haryanto dinyatakan tidak bersalah dan tidak dapat dimintai tanggung jawab secara pribadi. Jadi dalam kasus ini, doktrin Business Judgment Rule sangat relevan. Keputusan hakim membebaskan Haryanto dari tanggung jawab pribadi sangat sesuai dengan prinsip Business Judgment Rule. Hakim menghargai batas antara tanggung jawab pribadi dan keputusan bisnis yang sah, sehingga memberikan perlindungan hukum yang adil bagi seorang direktur yang melakukan itikat baik demi menjalankan perusahaannya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.